Ternyata Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Dapat asu. Awake dhewe dibujuk itok rek gawe Pertamax pungkasane ya padha ae iku adalah Pertalite. Bedane mung gak antri tok ngene lho rek. Taek. Pertalite penuh, Pak. Bensin pun tak bolo. Yo yang ngisi Pertalite bolo timbang ngisi Pertamax saiki entuke Pertalite. Wis prank-prank berhadiah temenan ngene iki piye bolo pantes ae. Warga-warga Indonesia saiki pada kabur aja dulu bolo. Ayo apa? Bayar Pertamax kayak Pertalite. Jarine lek ngisi Pertalite kongkon isin ngombe BBM subsidi lah bayarnya sih nggak subsidi kayak subsidi bolo. Ya apa di warga negara gak bingung ta. Sementara diduga loh jarine diduga. Ya apa tapi kadang sakit hati aku ndelok ngene. Selama ini berapa puluh juta kendaraan bolo. Kebutuhan ron 92 DC 90 motor mesinnya merantak kabeh apa ganteni ta iki. Hah? Piye bolo menurutmu bolo? Sore ya aku. Ternyata nasi uduk itu nasi biasa yang dipakein santan. Kenapa sih hal-hal sepele kayak gini aja mesti bohong? Tapi ini bukan tentang nasi uduk. Hai. Nih, di Rut Patra Niaga ditetapkan menjadi tersangka 193 triliun. Gimana ini? Pertamax loh. Gua pakai Pertamax nih. Ya. Dari 2018 sampai 2023 loh. Ternyata kita dibohongi yang beli Pertamax ternyata kayak Pertalite. Coba gimana ini usutnya sampai habis kalau bisa mah. Yang dirugikan bukan negara doang, rakyat juga. Emang dikata rakyat nggak empot-empotan beli Pertamax? Ternyata sama aja kayak Pertalite. Maju dong semuanya. Ini gimana ini nih? Diusut sampai habis. Enak-enakan dia makan duit ya. Bapak di Rut ini nih tuh. Dengan 7 orangnya lagi dari Pertamina. Tahu gitu nggak usah ada pilih-pilih mana yang subsidi mana yang enggak. Udah biasa. Lepasin aja biar rakyat yang memilih mau bensin yang mana. Kalau kayak gini kan korupsi mulu jadinya. Ternyata selama ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini ya. Bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma merugikan negara ya. Kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di-refund? Bisa nggak? Duit kita bisa nggak di-refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Asli miris orang yang ngerti dan punya wewenang dalam menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir perusahaan malah jadi tersangka korupsi. Gilanya lagi, ini posisinya direktur utama bro, di Rut. Dalam keterangan resmi Kejagung, tersangka ini diduga membeli Pertalite RON 90 untuk kemudian di-blending, dioplos menjadi Pertamax RON 92. Kejagung menyebutkan tersangka melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian di-blending di depo untuk menjadi RON 92. Pihak Pertamina langsung bantah dan bilang yang beredar di masyarakat itu disinformasi, informasi palsu, karena kualitas BBM yang beredar sesuai dengan spek dan telah melalui pengujian secara ilmiah. Itu penjelasan dari pihak Pertamina. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu adalah pembeliannya, impor bahan bakarnya, bukan terkait oplosan. Jadi yang mana yang benar nih? Oplosannya, fokus ke impornya, atau seperti apa? Karena narasi sudah terlanjur menyebar ke masyarakat, sepertinya Pertamina harus gerak cepat, melakukan tinjauan di lapangan dan memperlihatkan bahwa bahan bakar, itu Pertalite dan juga Pertamax, betul-betul nggak ada yang dioplos, bedanya seperti apa, supaya kita tahu. Ngisi bensin pagi-pagi nih, Pertamax. Lihatnya biar mesin rada awet gitu. Kita kan mau aktivitas pakai motor, pakai kendaraan. Lah, dengar berita, Pertamax itu Pertalite yang disulap. Berarti gue tadi isi Pertalite juga dong, bukan Pertamax. Bedanya kagak ngantri doang. Ya Allah, Bapak kan alumni universitas, Pak, bukan alumni The Master. Kok bisa sih sulap? Gila, orang gitu-gitu amat ya.
Kenapa kau nangis? Ubur-ubur ikan lele. Gue pikir pertama, rupanya bertoilet le. Udah, jangan nangis mau kayak gitulah di negeri Konoha. Paham aja kau. Ya pula. Makanya nanti kalau kau jadi pejabat jadi baik-baik kau orangnya. Kau berikan yang terbaik, yang real aja. Apa yang dipesan itu yang dikasih. Udah, Pi, kau kerja. Ini wajibnya melimpul. Berdiri kau. Tahe. Oh, jadi Pertamax itu adalah Pertalite yang nggak perlu antri dan nggak perlu QR Code. Terima kasih kepada petinggi Pertamina, karena berkat silent program Bapak, saya bisa menghemat waktu untuk isi Pertalite. Mau di barisan Pertamax, mau di barisan Pertalite, sama aja. Ya emang di barisan Pertalite itu lebih murah 3.000. Kalau 10 liter dikali 3.000, berarti kan 30.000. Antrinya 3 menit. Daripada saya harus antri, mendingan saya kerja. Karena 1 menit saya menghasilkan $1, berarti 3 menit 45.000 rupiah. Dikurang 30.000 berarti masih untung 15.000. Oh iya Pak, kami juga diam-diam memberikan apresiasi kepada Bapak sebesar 193 triliun rupiah. Dan dari saya juga ada apresiasi pribadi. Coba Bapak Sherlock tak parani. Mau saya siram pakai bensin oplosan biar Bapak bisa menyala. Monyet ya, gue kira gue selama ini keren beli Pertamax. Gue dibego-begoin, gue ditolol-tololin. Sakit hati monyet. Kalau mobil gue rusak gimana? Mau gantiin gue Tesla. Ternyata selama ini gue bayar lebih buat apa? Buat fast track. Cuma buat fast track. Mendingan gue fast track Dufan, anjing. Lo gak bisa ya. Lo gak bisa dihukum bentar. Maling binder di SD aja, abis itu dibully keluar sekolah. Lah lu 193 triliun. Gua sama mobil gua ini udah berasa keren banget. Monyet, isi Pertamax. Tenang ya, tenang. Kamu gak bakal rusak kok. Kamu kan pakainya Pertamax. Tahu-tahu selama ini gue diisinya Pertalite. Ini kalau mobil gue tahu punya hati, lo abis. Ini gue pribadi ya. Gue pribadi gak pernah sesakit hati ini sama kasus korupsi. Gila deh, ini udah langit ke-7. Sarjana iblis, cum laude. Ada yang tahu nggak berita ini? Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Jangan-jangan Pertalite yang kita beli bukan benar-benar Pertalite. Jangan-jangan itu juga oplosan. Ada yang tahu nggak oplosannya apa? Apakah dicampur dengan air? Itu. Dalam logika, jika yang kita sangka selama ini Pertamax ternyata Pertalite, lalu yang kita sangka selama ini presiden ternyata bonekanya sang mantan. Yang kelas bawah dibikin susah nyari gas melon 3 kilo. Yang kelas menengah kena tipu BBM Pertamax. Kan sekbreng, endasmu. Dor! Ternyata selama ini Pertamax kita oplosan. Wah, kacau ini kasus Pertamina tuh. Menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Semua lagi bahas Pertamina. Tapi hati-hati. Ini kasus kan nggak tiba-tiba ada gitu loh. Ini kasus ini udah pasti penyidikannya, apa segala itu kan sudah bertahun-tahun ya. Tapi kenapa baru dikeluarkan kemarin? 1 hari setelah Danantara dipublish. Anda heran nggak? Ini sengaja ini. Ini adalah stok berita dari oligarki yang dibuat untuk menghalau isu-isu yang penting seperti Danantara ya. Tepat banget itu loh teman-teman ya. Coba deh. Saya tuh kepingin berpositif thinking tapi polanya kebaca, kecium bos. Lain kali kalau bikin strategi yang bagusan dikit gitu loh, pasti kecium sama Roy Sakti, gitu kan? Ya. Kenapa pemerintah itu kejaksaan, sorry ya, itu mengeluarkannya itu kemarin? Nggak minggu lalu, nggak 2 minggu yang lalu gitu loh. Memang ada stok berita-berita viral untuk menghalau. Aduh, kalau udah kayak gini nih kok. Jadi Danantara ini bau-baunya gimana? Alhamdulillah, staf sus. Sulap Pertalite jadi Pertamax, korupsi di Pertamina rugikan negara 193,7 triliun. Jadi yang melakukan korupsi itu adalah Dirut Pertamina Patraniaga ya guys ya. Nah, berita yang beredar di masyarakat sekarang ini katanya, wah gua rugi dong beli Pertamax, ternyata Pertalite, ternyata oplosan. Enggak gitu ya guys ya. Jadi yang kalian beli Pertamax sekarang itu tetap Pertamax. Karena sebelum minyak itu beredar di masyarakat kan udah dicek yang namanya itu adalah Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Sebelum kita masuk ke kasusnya, gua jelasin sedikit nih tentang Pertalite atau Pertamax.
Jadi ada yang namanya tuh RON 90 dan juga RON 92. BBM yang memiliki nilai oktannya 90 atau RON 90 itu disebut sebagai Pertalite, sedangkan yang RON 92 itu disebut sebagai Pertamax. Jadi ceritanya di Rut Pertamina Patraniaga itu melakukan pembelian atau pembayaran itu adalah minyak RON 92, tetapi yang dibeli dia itu adalah RON 90, yang dimana itu adalah merugikan negara. Dari harganya aja udah jauh banget, sedangkan kualitas produk yang kita beli itu adalah RON 90 dan dibayarkan RON 92. Nah, jadi dia korupsi itu dari situ guys. Jadi bukan oplosan jadi RON 90 atau Pertalite jadi Pertamax, nggak sama sekali. Yang beredar di masyarakat Pertamax ya tetap Pertamax, Pertalite ya tetap Pertalite. Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia nge-oplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh, gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue gak ke Shell, gue gak kemana, gue cuma percaya sama Pertamina. Tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax, dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih. Gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah. Orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik, gaji nggak naik-naik. Ya udahlah, gimana nggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. 3 triliun selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000 isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. Nah, tersangkanya masih muda-muda, ganteng-ganteng semua tuh, ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya. Jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesal banget sih denger berita ini ya. Karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Hah? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih dan semua orang melihatnya itu kayak ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang mau perkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh. SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau gak? Ini juga nih siapa ini nih ya? Lu kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Lagi viral katanya Pertamax dioplos dari Pertalite. Lah, selama ini motorku kan Honda ADV, dioplos pakai Pertalite. Aku kan selama ini kalau ngisi kan Pertamax, kalau nggak Pertamax turbo ya kan. Kalau ngisi 100.000 Pertamax full. Kadang kalau Pertamax turbo 100, kadang 100 full. Kalau Pertamax biasa 90.000. Terus selama ini dibohongin, katanya dioplos. Ibarat beli Pertalite tapi nggak ngantri gitu. Dan kalian percaya? Kalau aku sih nggak percaya, itu kayaknya berita pengalian isu. Karena kalau memang dioplos itu bisa dituntut. Kita sebagai rakyat, kita bisa lapor juga ke kantor polisi, ke Kapolda, Kapolres, kita bisa lapor bahwa kita selama ini mengisi Pertamax dan Pertamaxnya kayaknya faktanya dioplos. Kita bisa lapor, nggak ganti rugi.
Yuk kita mati ganti rugi yuk kalau memang itu benar-beneran berita. Atau jangan-jangan cuma tumbal pengalian isu. Karena ada kasus lebih gede lagi yang harus ditutup-tutupin sama negara ini. Kadang miris kok, negara punya kesalahan, beritanya nggak mau tersebar, akhirnya nyebar berita lain supaya viral. Nah berita yang harusnya kita viralkan, akhirnya ketutup dengan pengalian isu. Di Indonesia tuh kayak gitu, iya kan? Ini BTW aku pakai atas santin dari Ganggang Merah ya, dari Lavadera. Ini setiap pagi aku habis cuci muka pasti pakai. Dia kena mata nggak perih ya, karena dia fisikal, bukan semikal. Ini yang membuat pori-poriku tuh kecil, membuat warna kulit juga rata, membuat kulitku bebas jerawat kayak gitu. Nah ini kalau sudah meresap, baru kalian pakai sunscreen. Pakai sunscreen kayak gini. Tuh, cakep. Tuh aku Nah, jadi pakai atas pakai sunscreen. Kalau menurut kalian gimana itu? Pertamax dicampur Pertalite. Kalian yang pengguna Pertamax yang selama ini motornya 160 cc, 150 cc, yang biasa ngisi bensin pakai Pertamax, kalian sedih nggak sih ada berita itu kalau itu beneran? Kalau aku sedih banget, kalau itu memang beneran itu aku sedih banget. Kita bisa nuntut rame-rame. Nggak apa-apa, kita nuntutnya kemana? Ke Pertamax, ke Pertamina. Ke Pertamina berarti ke BUMN. Kita bisa nuntut ke mereka. Semua dituntut, ya. Minta ganti rugi selama ini. Motornya kalian berapa tahun ngisi Pertamax, gitu. Nah, sudah kita nuntut. Cuman kita nggak ada bukti beli Pertamaxnya, ya kan? Aku juga kalau beli Pertamax nggak pakai nota. Gimana buktinya coba? Pusing kan? Kalian enak yang karyawan-karyawan. Kalau beli Pertamax itu ada notanya. Aku nggak pernah pakai nota kalau perlu, nggak bisa nuntut. Heran aku sama pejabat-pejabat itu, ya. Rakyat itu beli Pertamax, bayarnya pakai Pertamax, dan berusaha beli Pertamax supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi malah sama pejabatnya dikorup. Jadi yang harusnya bahan bakarnya itu Pertamax ya, kalau kita beli Pertamax ternyata itu Pertalite, ya nggak sih? Walaupun dari pihak mungkin Pertamina atau apa, aku kurang tahu juga, katanya sudah klarifikasi bahwa yang digunakan oleh rakyat itu bukan Pertalite tapi Pertamax. Percaya nggak? Nggak tahu ya, mau percaya juga susah. Intinya begini ya, Direktur Pertamina itu kan sudah kaya raya, gajinya udah banyak gitu. Kenapa masih tega korupsi? Ini yang sangat dirugikan rakyat. Rakyat itu sudah berusaha supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi untuk orang-orang yang memang mampu, ya kan? Tapi tega sekali tuh, tega sekali bener. Nggak ngerti. Untungnya aku nggak pernah pakai. Aku pakai swasta, ya. Udah jelas nggak ngerti lagi. Emang gajinya kurang apa? Ini kasihan loh ya, rakyat itu udah cari duit susah, terus kemudian dikorupsi sama pejabat-pejabat, mau percaya gimana? Coba ya, merembet lagi ya, orang yang bayar pajak juga pasti juga mikir kalau dikorup-korup kayak gini ini. Padahal ya itu tadi, pejabat-pejabat itu gajinya besar banget, sementara orang yang menggunakan, yang beli Pertamax itu kadang-kadang nyisih-nyisihin, hemat-hemat supaya beli Pertamax, supaya kendaraannya itu mesinnya bagus, karena mungkin oktannya lebih tinggi, malah dikorup. Ya katanya sih itu tetap yang dibeli Pertamax ya tetap Pertamax, bukan Pertalite, tapi nggak ngerti ya percaya apa enggak. Ayolah yang punya hati ya. Kalian tuh pejabat-pejabat gajinya udah sangat tinggi, dan aku tuh lihat ya ketika ditangkap kejaksaan ya, face-nya biasa banget, kayak nggak ada penyesalan, kayak nggak sedih. Ya mungkin inilah karena memang hukuman untuk koruptor itu di negara kita itu mungkin masih ringan. Ada yang korupsi berapa triliun kemarin itu, hukumannya 6,5 tahun, walaupun jaksanya banding akhirnya jadi 20 tahun. Tapi kan untuk korupsi yang triliunan aja hukumannya, coba kalau hukumannya itu setimpal hukuman mati atau hukuman apa, pasti pada takut gitu, karena hukumannya ya ringan sih untuk korupsi yang triliunan itu. Ayolah yang punya nurani, sekali lagi yang punya nurani. Ini yang pasti dirugikan juga rakyat, walaupun sudah dibantah, sudah klarifikasi bahwa yang beredar atau yang digunakan rakyat itu tetap Pertamax bukan Pertalite. Tapi percaya apa enggak ngerti. Yang pasti ya jangan dikorupsi, itu aja ya. Kita mau pakai Pertamax ya kasih Pertamax. Ya sesuai lah, rakyat udah sulit cari duit, dikorupsi aja.